Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dan grafiknya pada bagian yang kedua, ya, atau part yang kedua. Ya, untuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau bisa ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk a, b, dan c adalah bilangan real, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini pada bagian yang kedua. Ya, mari kita ikuti. Fungsi kuadrat bentuk umumnya ya tadi sudah ditulis, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau boleh ditulis y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk a, b, dan c nya adalah bilangan real, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Ya, kita ingat kembali fungsi kuadrat yang paling sederhana yaitu fx sama dengan x kuadrat atau y sama dengan x kuadrat. Nah, hal ini berarti a nya adalah 1, b nya 0, dan c nya juga 0. Oke, kita ingat kembali contoh yang sudah kita bahas kemarin, contoh yang ke-1. Ya, kita diminta untuk menggambar grafik fungsi yang paling sederhana tadi, yaitu fx sama dengan ax sama dengan fx sama dengan x kuadrat, ya, atau y sama dengan x kuadrat. Nah, dengan interval nilai x yaitu negatif 4 sampai dengan 4 untuk x bilangan real ya tadi. Nah, maka kita buat tabel terlebih dahulu. Ingat kembali seperti itu. Ya, kita hanya mengingatkan kembali, tidak akan kita bahas secara detail. Maka kita bisa menuliskan himpunan pasangan berurutannya, yaitu x, fx atau x, y, ya. Nah, kemudian kita bisa gambarkan dalam koordinat kartesius, kemudian titik-titik yang sudah kita gambarkan kita hubungkan ya menjadi sebuah kurva parabola. Ya, ini kurva parabolanya terbuka kemana? Ke atas, atau dengan kata lain puncaknya dari bawah. Oke, perhatikan atau ingat kembali tentang contoh yang 2 kemarin. Kita disuruh menggambar fx sama dengan x kuadrat min 2 atau y sama dengan x kuadrat kurangi 2. Ya, dengan nilai x masih interval dari negatif 4 sampai 4. Oke, x bilangan real. Sama, kita buat tabelnya ya, seperti itu. Nah, kita lengkapi tabelnya, kemudian kita tulis himpunan pasangan berurutannya, kemudian kita gambarkan dalam koordinat kartesius titik-titik itu, kemudian kita hubungkan menjadi sebuah parabola. Ya. Oke, contoh yang ketiga kemarin, fx sama dengan x kuadrat tambah 3. Kalau tadi dikurang, nah, apa bedanya? Nah, ini dasarnya adalah grafik fungsi x kuadrat. Kalau yang tadi ditambah berarti, nah, kita ngata balik, nih balik lagi ya. Nah, kalau dikurangi berarti ini turun, ya, kurang 2 turun berapa? Semuanya diturunkan 2 ya. Sekarang kalau lihat ini, oh ya, tabelnya ditambah sekarang ya. Himpunan pasangan berurutan itu udah gambar dalam koordinat kartesius, lihat grafiknya kita hubungkan. Ya, berarti ini mana? Dari x kuadrat ditambah 3, dinaikkan 3. Iya. Semuanya, iya, ditambahin 3, naik 3 semuanya. Iya. Oke, sekarang kita akan coba untuk yang contoh yang keempat ya. Nah, kemarin sudah 3, ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Ya, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurangi 3 atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 3. Nah, ini intervalnya yang diminta yaitu x-nya dari negatif 5 sampai dengan 3 untuk x bilangan real ya. Ini tabelnya. Kalau x kuadrat berarti kemarin sudah ada, berarti tinggal nyalin saja. Tapi beda di sini karena intervalnya beda ya. Negatif 5 dikuadratkan 25. Ya, yang lain sudah ada yang kemarin ya. Yang tadi juga sudah ada dari contoh 1, 2, 3. 2x artinya apa 2x? 2x itu artinya 2 dikali x. Ya, berarti 2 kali negatif 5 berapa? Negatif 10. 2 kali negatif 4 negatif 8. 2 kali negatif 3 negatif 6. 2 kali negatif 2 negatif 4. 2 kali negatif 1 negatif 2. 2 kali 0 0. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. Iya, kita isikan. Oke. Kemudian bagaimana untuk yang negatif 3? Nah, dikurangi 3 maka negatif 3 semua di sini. Nah, tidak ada perubahan. Sekarang tinggal dijumlahkan. 25 kurang 10 atau ditambah negatif 10 berarti 15. 15 ditambah negatif 3 berarti 12. Nah, begitu seterusnya. Nah, coba nanti di
berhentikan, kalian kemudian hitung dulu ya. Oke, jadi apa hasilnya? 12. Kemudian boleh di satu-satu seperti yang tadi, boleh yang negatifnya dihitung dulu. Negatif 8 dengan negatif 3 berarti berapa? Negatif 11 ya. 16 ditambah negatif 11 yaitu 5 dan seterusnya. Oke. Hasilnya seperti itu. Kita tulis himpunan pasang urutannya. Bagaimana himpunan pasang urutannya? Ya berarti X, Fx atau X, Y. Negatif 5,12, negatif 4,5, negatif 3,0 dan seterusnya. Iya, oke. Kemudian kita buat koordinat kartesiusnya. Kemudian kita gambar titik-titiknya. Iya, lihat titik-titiknya. Iya. Negatif 3,0, negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 4, 0, negatif 3, 1,0, 2,5, 3,12. Kemudian kita hubungkan. Ya, lihat. Ya. Sebenarnya di sini aslinya adalah gambar fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang nanti ini akan kita mencoba menggambar tapi tidak semua titik ini kita hitung ya. Kita tidak membuat tabel, tapi dengan menentukan titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, titik puncak koordinat, kemudian nilai ujung-ujungnya saja. Nanti baru kita gambarkan. Namun mungkin kita hanya sampai menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Nah, coba lihat. Ya. Kita tulis berarti y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 3. Oke, sekarang perhatikan dari contoh 4 tadi, kita akan tentukan selain menggunakan tabel tadi, kita dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggambar beberapa titik yang dilalui, yaitu titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, dan titik puncak serta titik ujung-ujung dari grafik tadi. Oke, sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 3 ya, atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 3 dengan x pada interval negatif 5 sampai dengan 3x bilangan real ya. Kita akan cari titik potong sumbu y ya. Grafik fungsi akan memotong sumbu y jika x sama dengan 0 ya. Sekarang kita masukkan f0 ya. Jadi fungsinya tadi kita gantikan x nya dengan 0. Jadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 kurang 3 iya. 0 tambah 0 kurangi 3 yaitu negatif 3. Maka titik potongnya yaitu 0, negatif 3. Nah, ingat kembali. Nah, ini nanti kalian cukup mengingat yang ini aja. Titik potong sumbu y yaitu, nah kalau disuruh menghitung dihitung dulu. Tapi kalau nanti bahwa kita sudah tahu bahwa titik potong sumbu y yaitu 0, c, tinggal dilihat. Berarti c-nya negatif 3, maka 0, negatif 3. Hati-hati tandanya, jangan sampai salah. Iya, itu titik potong sumbu y. Karena kalau kita lihat titik potong sumbu x, grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu x jika y-nya sama dengan 0 atau fx-nya nilainya sama dengan 0. Nah, berarti kita gantikan. Ya, boleh ditulis 0-nya di sebelah kanan ya. Dari x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan yaitu x tambah 3 dikali x kurang 1. Karena hasil kalinya negatif 3 jumlahnya adalah 2, maka yaitu 3 dengan negatif 1. Oke, berarti x tambah 3 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0 ya. Berarti x1 nya adalah negatif 3 atau x2 nya sama dengan 1. Maka titik potongnya yaitu negatif 3,0 dan 1,0 ya. Nah, itu kita sampai di sini saja dulu. Silahkan kalian untuk selanjutnya kalian coba ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat. Nah, dengan fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat kurangi 2x tambah 3 atau y sama dengan x kuadrat kurangi 2x tambah 3. Lihat, angkanya sama tapi tandanya berbeda. Nah, intervalnya juga berbeda dari negatif 3 sampai 5. Silahkan kalian coba dengan menggunakan tabel, dan nanti untuk selanjutnya berikutnya kalian coba seperti contoh tadi, yaitu menghitung titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y seperti contoh yang sudah kita kerjakan di atas. Oke,
Nah, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam belajar, ya. Allah selalu menuju kita, memudahkan kita dalam segala urusan. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.